Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Luar biasa, Kak. Luar biasa, Pak. Bagus. Sehat, Nah, Pak. jadi hari ini apakah ada teman-teman kalian yang tidak ada di sekolah? Ainun, Pak. Ada, Pak. Oh, satu orang ya. Iya, Berarti jumlah Pak. kita di kelas ini berapa? Ada 12 ya. Jadi satu orang yang absen, Iya, Pak. berarti tinggal 11 orang lagi. Iya, Pak. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi kita lanjutkan. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Esther ya. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Udah, jadi, Pak. udah, terima kasih. Jadi kita lanjutkan. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi karena sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, apakah sudah rapi semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Jadi lihat kalau sudah, maka kita lanjutkan. Jadi materi kita pada hari ini, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pada pembelajaran 4. Materi kita pada hari ini adalah kenampakan alam. Jadi kenampakan alam ini saya tanyakan kepada siswa semuanya, apa saja jenis-jenis kenampakan alam? Siapa yang tahu? Saya, Tidak. Pak. Tahu, Pak. Nah, jadi apa? Saya, Jadi Pak. jadi kenampakan alam itu berapa? Berapa macam? Banyak, Pak. Ada laut, sungai, gunung, daratan. Jadi kenampakan alam ini ada 2 macam, anak-anak. Yang pertama, ada kenampakan alam wilayah daratan. Yang kedua, ada kenampakan alam perairan. Jadi, kenampakan alam daratan ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah gunung. Siapa saja yang sudah pernah melihat gunung? Saya, Pak. Tinggi ke atas. Saya, Pak, jawabnya, Pak. Jadi ada gunung. Jadi gunung itu yang sebenarnya adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Iya, Jadi Pak. contoh yang kedua, ada pegunungan. Jadi beda dengan gunung. Jadi kalau gunung adalah hanya satu-satunya ada di wilayah itu sendiri. Jadi sedangkan pegunungan adalah sebuah dataran di permukaan bumi yang memiliki ketinggian tempat lebih tinggi daripada daerah di sekitarnya. Selanjutnya, anak-anak, ada contoh yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi itu juga beda dengan dataran rendah. Jadi kalau dataran tinggi itu adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter. Jadi sedangkan dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah. Jadi setelah Bapak jelaskan ini, maka apa saja yang kalian tahu atau contoh-contoh yang lain selain yang Bapak jelaskan? Saya, Pak. Oh, apa Isma? Coba selain Apa, Pak? Selain gunung, Pak. Iya, selain gunung. Sungai, Lembah. Pak. Sungai. Lembah, Oh, Pak. jadi sungai itu adalah tergolong kenampakan alam wilayah perairan. Saya makanya belajar Esther. Wisma suka baca dia, woi. Oh, iya. Jadi selain itu yang sebenarnya adalah ada contohnya pantai. Jadi pantai itu adalah termasuk dengan wilayah daratan. Jadi artinya sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut.
Jadi sebelum kita lanjutkan anak, maka dikerjakan sekarang di LKPD. Kita bantu sama Rizky, bagikan kepada teman-teman kalian LKPD biar dikerjakan sekarang. Iya Pak. Oke. Jadi udah dapat semuanya? Sudah Sudah, Pak. Pak. Oh, jadi Sudah Pak. oh, jadi sudah. Baik. Jadi kita lanjutkan. Materi kita adalah bagian yang kedua, penampakan alam wilayah perairan. Jadi salah satu contohnya adalah sungai. Jadi artinya sungai itu adalah hanya dia airnya selalu mengalir. Jadi beda dengan kalau dikatakan dengan danau. Jadi danau itu adalah tergenang airnya, jadi tidak bisa mengalir airnya. Jadi kalau sungai ini adalah airnya mengalir. Selanjutnya adalah ada juga dengan laut. Jadi laut ini adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Nah, jadi itu salah satu contoh-contoh penampakan alam wilayah perairan. Kita lanjutkan, ada persatuan dan kesatuan. Jadi di mana persatuan ini merupakan suatu proses dalam membentuk masyarakat untuk bersatu. Jadi sedangkan kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Jadi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada anak-anak semuanya yang 11 orang yang hadir tadi, apakah ada yang bisa menyebutkan makna persatuan dan kesatuan? Saya, Pak. Oh, Isma. Persatuan berarti kita sama teman-teman kita, Pak, nggak boleh gaduh, Pak. Harus saling menolong, Pak. Oh, bagus. Ada yang lain? Nggak ada kesatuannya ya, Pak? Iya, memang. Jadi kalau berantap, jangan diulangi lagi. Itu adalah tidak ada persatuannya. Iya Pak. Maka Bapak jelaskan makna-makna persatuan dan kesatuan. Jadi yang pertama anak-anak, makna persatuan dan kesatuan itu adalah menumbuhkan sikap saling menghargai. Contohnya, kita gotong royong. Jadi kita tidak tunggu-tunggu teman yang lain, jadi harus dari niat hati kita sendiri. Itu dia. Jadi yang kedua, anak-anak menghindari perselisihan dan permusuhan. Seperti yang dikatakan tadi Rizky sama Alfa berantap. Jadi itu jangan lagi diulangi. Yang ketiga, menjalin kerjasama antar warga. Jadi begitu juga dengan antara teman. Jadi kerjasama, misalnya ada ruang diskusi, bekerja sama. Buat diskusi, karena ada 11 orang tadi, kita buat aja 2 kelompok. Baik, Pak. Nah, yang kita didiskusikan, yang pertama adalah bagaimana penampakan alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Karena sudah selesai, maka Bapak kasih tugas kita dibawa di rumah. Jadi karena sudah selesai, maka Bapak simpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah kenampakan alam, ada 2 tadi, kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Jadi seperti apa katakan tadi, makna persatuan dan kesatuan itu menumbuhkan sikap saling menghargai, menghindari perselisihan dan permusuhan, menjalin kerjasama antar warga. Mungkin sampai di situ materi kita pada hari ini. Maka siapa yang memimpin kita dalam doa? Alfa memimpin kita dalam doa. Ya, Pak. Oke, Baik, silakan teman-teman, karena kita sudah selesai belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi baik, sekarang kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi anak-anak.
Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke, terima kasih.